Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, dan peserta didik yang saya hormati, menjelang kemerdekaan Indonesia diproklamirkan tepatnya pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, para pendiri bangsa dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia menyepakati bahwa Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia. Dalam menyusun ideologi negara bangsa yang majemuk, Pancasila digali dari nilai luhur budaya bangsa dan Nusantara yang memiliki makna yang dinamis dan universal. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila juga merupakan sebuah prinsip dalam menyelenggarakan pemerintahan Indonesia di segala zaman. Pancasila hingga saat ini tetap relevan di tengah dinamika. Prinsip-prinsip Pancasila perlu kita jaga dalam seluruh aktivitas negara. Di tengah padatnya kegiatan dalam melaksanakan tugas, mari kita sejenak berefleksi dan memahami filosofi yang membawa nyawa negara Indonesia. Pancasila mengandung 5 nilai universal, yaitu ketuhanan. Dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, kita harus melihat dari aspek spiritualisme selaras dengan budaya bangsa Indonesia. Misalnya, Kemendikbudristek berkomitmen untuk menjamin hak-hak seluruh peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama spiritualistik yang selaras dengan keimanannya, terutama memberikan hak-hak pendidikan spiritualitas bagi penghayat kepercayaan. Kita juga bertugas dalam menjaga, memelihara, dan meneruskan warisan kebudayaan yang di dalamnya syarat akan makna ketuhanan yang lekat dengan kehidupan masyarakat kini dan lampau. Kedua, kemanusiaan. Kita harus mengangkat derajat manusia yang mengutamakan harkat martabat manusia dalam kebijaksanaan dan pelaksanaan program-program negara. Dalam hal ini, Kemendikbudristek telah membuka akses pendidikan sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia bisa mendapatkan pendidikan terbaik, termasuk bagi masyarakat tidak mampu melalui berbagai bentuk kebijakan. Kemendikbudristek juga membuka kesempatan bagi pengungsi dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia untuk bersekolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketiga, kebinekaan. Indonesia mencakup seluruh pulau, suku, bangsa. Perlu melihat kemajemukan tersebut sebagai sebuah kesatuan. Kemendikbudristek menyusun kurikulum merdeka untuk membuat pembelajaran lebih relevan dengan lingkungan sekitar. Selain itu, Kemendikbudristek juga berupaya untuk mendorong interaksi dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai program pendidikan dan kebudayaan, dan juga berupaya membuat lingkungan kerja, sekolah, masyarakat
agar menjunjung rasa saling menghormati dengan segala keberagaman yang ada. Demokrasi Indonesia perlu membekali anak-anak kita untuk mampu berinteraksi, bersuara, berpendapat, untuk mengemukakan pemikirannya. Selaras dengan nilai demokrasi, pendidikan Indonesia juga ditransformasikan sedemikian rupa untuk mengurangi pembelajaran satu arah dan meningkatkan diskusi dalam setiap pembelajaran. Dan yang terakhir, keadilan sosial. Negara harus memperlakukan siapapun secara setara tanpa pandang bulu, termasuk memastikan akses pendidikan yang inklusif, gender, dan difabel. Kemendikbudristek juga turut berupaya dalam membuka kesempatan bersekolah yang setara bagi siapa saja, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi, melalui kebijakan bantuan sosial dan program-program afirmasi lainnya. Bapak Ibu dan peserta didik yang saya hormati, selain program dan kebijakan, Kemendikbudristek juga menyusun profil pelajar Pancasila yang menjadi perwujudan pelajar Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat. Profil pelajar Pancasila tersebut mengandung ciri utama: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemendikbudristek telah melahirkan 24 episode Merdeka Belajar dan transformasi lainnya. Seluruh upaya tersebut selaras dengan visi Indonesia Maju dan amanat Presiden Republik Indonesia yang mendapatkan mandat dari rakyat melalui proses demokrasi. Banyak terobosan dan capaian yang telah diraih, namun kita menyadari bahwa perjalanan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa masih panjang. Masih banyak ruang-ruang perbaikan yang dibutuhkan untuk memberikan layanan pendidikan dan kebudayaan yang sebaik-baiknya. Anak-anak membutuhkan upaya terbaik kita supaya mampu menyongsong masa depan yang mungkin tidak akan pernah kita melihatnya. Bapak Ibu dan para peserta didik yang saya sayangi, kita adalah penyelenggara negara yang merupakan lini terdepan dalam menjaga nilai Pancasila, khususnya dalam urusan pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan. Marilah kita bergotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global. Selamat Hari Raya Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.